Banyak orang di dunia modern ini masih terjebak pada pola pikir bahwa semakin keras seseorang bekerja, semakin besar pula uang yang akan ia dapatkan. Padahal, kenyataan tidak selalu seperti itu. Ada orang yang bekerja 12 jam sehari, bahkan ada yang sampai mengorbankan kesehatan, keluarga, dan waktu pribadinya. Tetapi tetap saja hasil finansial yang ia terima tidak sebanding dengan tenaga dan waktunya. Sementara itu, ada pula orang lain yang justru terlihat santai, hidup tanpa terburu-buru, dan tetap saja rezekinya mengalir lancar seakan-akan tanpa usaha yang terlalu keras. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan besar. Apa sebenarnya rahasia di balik mengalirnya rezeki? Apakah rezeki hanya soal kerja keras mata, atau ada hukum lain yang bekerja di luar logika biasa? Disinilah hukum semesta berbicara. Hukum resonansi menyatakan bahwa energi yang kita pancarkan akan menarik energi serupa untuk mendekat. Jika seseorang memancarkan getaran ketakutan, kekurangan, atau kecemasan tentang uang, maka yang datang justru pengalaman serupa, yaitu kekurangan dan beban finansial. Sebaliknya, jika ia memancarkan syukur, ketenangan, dan keyakinan akan kelimpahan, maka rezeki akan lebih mudah datang. Untuk memahami hukum resonansi dengan benar, pertama-tama kita perlu menyadari bahwa uang bukanlah sekadar lembaran kertas atau angka di rekening bank. Uang adalah energi, dan energi hanya mau beresonansi dengan getaran yang sejalan. Banyak orang tidak sadar bahwa setiap kali mereka mengeluh tentang uang, setiap kali mereka takut kekurangan, mereka justru sedang mengirimkan sinyal kepada semesta untuk menghadirkan lebih banyak kondisi serupa. Analoginya sederhana, seperti seekor kucing. Jika kita kejar-kejar kucing dengan panik, ia akan lari menjauh. Tetapi jika kita duduk tenang, memancarkan rasa nyaman, kucing justru akan datang sendiri, bahkan manja di kaki kita. Begitu pula dengan uang, semakin kita kejar dengan rasa takut, ia semakin menjauh. Tetapi jika kita tenang, bersyukur, dan percaya, ia akan mendekat dengan sendirinya. Karena itu, sebelum masuk lebih jauh, saya ingin mengajak Anda yang sedang menonton video ini untuk mendukung channel ARS Pandangan Hidup dengan cara menekan tombol subscribe sekarang juga, dan jangan lupa tuliskan komentar Anda di bawah. Karena dukungan Anda akan membantu channel ini semakin berkembang untuk terus membagikan ilmu bermanfaat tentang hukum semesta, rezeki, dan pandangan hidup yang lebih baik. Salah satu masalah besar yang dialami banyak orang adalah kebiasaan hidup dengan vibrasi panik setiap kali memikirkan uang. Misalnya gaji baru saja masuk tanggal 1, namun tanggal 5 sudah habis tanpa sisa. Situasi ini membuat banyak orang stres, mengeluh, bahkan merasa hidup tidak adil. Padahal jika dicermati lebih dalam, masalahnya bukan semata-mata pada uangnya, melainkan pada pola pikir yang digunakan dalam mengelola energi tersebut. Setiap kali kita merasa kurang, merasa takut tidak cukup, atau merasa tidak aman, kita sedang mengirimkan vibrasi pengusir uang. Vibrasi ini membuat uang tidak betah berada bersama kita, seakan-akan ia mencari jalan keluar. Hukum resonansi bekerja tanpa peduli apakah kita sadar atau tidak. Jika getaran yang dipancarkan adalah rasa kekurangan, semesta akan mengirimkan pengalaman yang membuat kita merasa kekurangan. Tetapi jika getaran yang kita pancarkan adalah rasa syukur, rasa cukup, dan keyakinan akan kelimpahan, maka semesta akan mengirimkan pengalaman yang menunjukkan bahwa rezeki mengalir dengan lancar. Oleh sebab itu, yang perlu diperbaiki pertama kali bukanlah jumlah uang yang masuk, melainkan resonansi batin yang kita pancarkan setiap hari. Dalam tradisi leluhur Nusantara, pemahaman tentang resonansi rezeki ini sebenarnya sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Para petani Jawa misalnya selalu melakukan ritual syukur sebelum menanam padi. Mereka tidak menunggu panen baru bersyukur, tetapi sejak awal sudah menggetarkan energi rasa cukup dan syukur. Dengan demikian, hasil panen yang mereka dapatkan seringkali berlipat ganda. Prinsip ini menunjukkan bahwa vibrasi syukur mampu mengundang kelimpahan sejak awal proses, bukan hanya di akhir. Bahkan, dalam ajaran agama, terutama Islam, konsep ini juga sangat jelas. Tuhan berfirman bahwa jika manusia bersyukur, maka nikmat akan ditambah. Artinya,
Kunci kelimpahan bukan pada menunggu banyak dulu baru bersyukur, melainkan bersyukur dulu baru kelimpahan datang. Hal ini sejalan dengan penelitian modern yang membuktikan bahwa rasa syukur meningkatkan hormon dopamin dan serotonin dalam otak manusia. Hormon ini membuat tubuh lebih sehat, pikiran lebih kreatif, dan keputusan finansial menjadi lebih jernih. Jadi, vibrasi syukur bukan hanya berdampak spiritual, tetapi juga biologis. Dengan kata lain, bersyukur adalah strategi praktis yang memberikan manfaat nyata baik pada jiwa, raga, maupun keuangan. Ketika kita berbicara tentang vibrasi syukur, ada sebuah kesalahpahaman umum yang sering muncul. Banyak orang mengira bahwa syukur itu hanya sebatas ucapan di bibir. Padahal yang dimaksud syukur sejati adalah keadaan batin yang benar-benar merasakan cukup. Misalnya, ketika kita mengeluarkan uang untuk membayar tagihan, banyak orang yang justru mengeluh dan merasa terbebani. Padahal jika kita mengganti keluhan itu dengan ucapan syukur seperti "Alhamdulillah, saya masih mampu membayar tagihan ini," maka energi yang dipancarkan akan berbeda. Uang yang keluar bukan lagi dianggap sebagai kehilangan, melainkan sebagai aliran energi yang membuka jalan bagi rezeki baru. Energi syukur ini akan kembali dalam bentuk keberkahan yang tidak selalu terukur dengan angka. Bisa jadi dalam bentuk kesehatan, kelancaran urusan, atau datangnya peluang baru. Semesta akan selalu mencari getaran yang serupa untuk disambungkan. Karena itu, syukur bukanlah konsep pasif, melainkan tindakan aktif untuk mengubah getaran batin. Semakin sering kita melatih syukur, semakin kuat resonansi yang kita pancarkan, dan semakin mudah rezeki mengalir dalam hidup kita. Inilah sebabnya mengapa orang yang selalu bersyukur jarang sekali merasa miskin meskipun kondisi keuangannya tidak selalu melimpah. Selain syukur, ada hal lain yang sangat penting dalam membentuk resonansi rezeki, yaitu niat dan doa. Banyak orang yang berdoa meminta kelimpahan rezeki, tetapi hatinya masih dipenuhi rasa takut miskin. Doa semacam ini sebenarnya tidak selaras, karena mulut meminta sesuatu yang berbeda dengan apa yang dipancarkan hati. Akibatnya, doa itu tidak beresonansi dengan baik, sehingga hasilnya tidak maksimal. Cara yang benar adalah dengan terlebih dahulu menenangkan hati sebelum berdoa. Tarik napas dalam-dalam, lepaskan rasa takut, lalu hadirkan keyakinan penuh kepada Tuhan bahwa Dia adalah Maha Kaya dan bahwa kita sebagai hambanya selalu cukup bersamanya. Setelah itu, barulah kita memohon rezeki. Dengan cara ini, doa yang kita panjatkan bukan sekadar kata-kata, melainkan energi yang sejalan antara pikiran, hati, dan keyakinan. Energi doa semacam ini akan jauh lebih kuat karena ia lahir dari ketenangan dan keyakinan, bukan dari rasa takut. Jadi, doa yang tepat bukan hanya tentang kata-kata yang diucapkan, tetapi tentang vibrasi yang menyertainya. Doa yang selaras dengan hati adalah doa yang akan beresonansi dengan semesta dan lebih mudah terwujud dalam kehidupan nyata. Mindset atau pola pikir juga berperan besar dalam menentukan apakah rezeki akan mudah datang atau justru menjauh. Banyak orang yang tidak sadar bahwa ucapan sehari-hari mereka menjadi doa yang mempengaruhi energi. Ketika seseorang berkata, "Uang saya selalu habis," maka pernyataan itu menguatkan resonansi kekurangan. Sebaliknya, jika ia mengubah ucapannya menjadi "uang saya mengalir dan selalu kembali lebih banyak," maka resonansinya akan berbeda. Ucapan ini bukan sekedar sugesti, tetapi getaran yang mengubah cara pandang sekaligus menarik energi baru. Dengan mindset seperti ini, seseorang akan lebih mudah melihat peluang, lebih bijak mengatur keuangan, dan lebih terbuka pada jalan rezeki yang datang. Resonansi bukan hanya persoalan spiritual, tetapi juga psikologis. Pikiran positif menciptakan hormon bahagia yang pada gilirannya meningkatkan kreativitas dan keberanian dalam mengambil keputusan finansial. Itulah sebabnya banyak orang sukses selalu menekankan pentingnya afirmasi positif. Mereka bukan sekadar bermimpi, tetapi benar-benar mengubah getaran batin mereka sehingga semesta merespons dengan cara yang selaras. Jadi, mengubah mindset bukan sekadar kata-kata indah, melainkan strategi nyata untuk membentuk resonansi kelimpahan.
Lingkungan atau circle tempat kita bergaul juga sangat mempengaruhi resonansi rezeki. Jika kita setiap hari berada di lingkungan yang penuh keluhan, gosip, dan pembicaraan tentang kemiskinan, maka tanpa sadar vibrasi kita akan ikut turun. Energi orang-orang di sekitar kita akan mempengaruhi energi pribadi. Sebaliknya, jika kita memilih untuk berada di lingkungan yang positif, di mana orang-orang berbicara tentang peluang, pertumbuhan, dan semangat hidup, maka resonansi kita akan ikut terangkat. Hal ini sesuai dengan pepatah, jika engkau berteman dengan penjual minyak wangi, maka engkau akan ikut harum. Dan jika berteman dengan pandai besi, maka engkau akan terbakar asapnya. Jadi salah satu cara memperbaiki resonansi rezeki adalah dengan mendetoksifikasi lingkungan sosial. Kita tidak perlu langsung memutus hubungan, tetapi setidaknya kurangi interaksi yang menguras energi dan berbanyak waktu bersama orang-orang yang memiliki vibrasi kelimpahan. Dalam Islam kita juga diajarkan untuk berteman dengan orang-orang salih, karena pergaulan mempengaruhi hati. Jika circle kita benar, maka pikiran, perasaan, dan energi akan lebih mudah selaras dengan resonansi rezeki. Dengan demikian, lingkungan menjadi faktor penting dalam menentukan apakah kita akan terjebak dalam vibrasi kekurangan atau naik ke vibrasi kelimpahan. Selain circle, ada satu hal yang sering dilupakan banyak orang, yaitu pentingnya memberi atau bersedekah. Banyak yang merasa takut untuk berbagi karena khawatir uangnya akan habis. Padahal, dalam hukum semesta maupun ajaran agama, memberi adalah salah satu cara paling kuat untuk membuka pintu rezeki. Bersedekah bukan hanya soal nominal besar, tetapi lebih kepada getaran hati ketika memberi. Ketika kita memberi dengan rasa ikhlas dan percaya bahwa Tuhan akan menggantinya, kita sedang mengirimkan sinyal bahwa kita yakin masih ada banyak rezeki yang menanti. Sinyal ini akan ditangkap oleh semesta dan dikembalikan dalam bentuk keberkahan yang lebih besar. Ada banyak kisah nyata tentang orang yang gemar bersedekah, meskipun secara logika manusia seharusnya mereka kekurangan, namun justru rezekinya selalu cukup bahkan berlimpah. Ini karena resonansi yang mereka pancarkan adalah keyakinan akan kelimpahan. Jadi bersedekah bukan sekadar kewajiban sosial, tetapi juga strategi spiritual untuk memperkuat resonansi rezeki. Semakin banyak kita memberi dengan ikhlas, semakin banyak pula energi kelimpahan yang akan kembali kepada kita. Kisah para leluhur kita sebenarnya penuh dengan contoh nyata tentang bagaimana resonansi syukur dan pasrah mampu mendarik kelimpahan. Ada cerita tentang seorang petani di tanah Jawa yang setiap musim panen selalu mendapatkan hasil berlimpah. Anehnya, ia bukanlah orang yang paling rajin mencangkul, bukan pula yang memiliki sawah paling luas. Orang-orang di sekitarnya heran apa rahasia di balik kelimpahan yang selalu ia terima. Setelah diamati, ternyata sang petani memiliki ilmu pasrah. Ia bekerja secukupnya, berusaha sekuatnya, tetapi setelah itu hatinya benar-benar pasrah kepada Tuhan. Ia tidak panik, tidak mengeluh, dan tidak merasa kekurangan. Hatinya selalu penuh dengan rasa syukur dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Hasilnya, rezeki selalu datang, panennya berlimpah, dan hidupnya jauh dari stres. Cerita ini memberi pelajaran bahwa kerja keras tanpa pasrah hanya akan membuat hati lelah, sementara kerja dengan pasrah dan syukur justru membuka pintu rezeki yang lebih luas. Ilmu pasrah bukan berarti malas, tetapi keseimbangan antara ikhtiar lahiriah dan ketenangan batin. Inilah yang membuat hidup terasa lebih ringan dan rezeki lebih mudah datang. Di era modern sekarang ini, kita hidup dalam budaya yang disebut hustle culture, yaitu budaya yang mengagungkan kesibukan dan kerja tanpa henti. Banyak orang merasa bangga jika mereka bekerja hingga larut malam, minum kopi berulang kali demi menahan kantuk, dan bahkan rela mengorbankan kesehatan demi mengejar target finansial. Namun ironisnya, hasil yang didapatkan seringkali tidak sebanding dengan usaha yang dikeluarkan. Ada yang tetap saja kekurangan meski sudah bekerja keras, ada pula yang merasa kosong meskipun uangnya banyak. Ini menunjukkan bahwa rezeki bukan hanya soal kerja keras, tetapi tentang keseimbangan energi. Leluhur kita memahami hal ini sejak dahulu. Mereka tidak terjebak dalam mentalitas kerja tanpa henti, melainkan memahami pentingnya keseimbangan antara ikhtiar dan pasrah. Ilmu pasrah yang mereka jalankan bukan berarti malas atau menyerah, melainkan menyerahkan hasil akhir sepenuhnya kepada Tuhan setelah usaha dilakukan. Dengan cara ini, hati tetap tenang, tubuh tidak terlalu terbebani, dan pikiran tetap jernih. Rezeki pun datang dengan lebih alami tanpa harus merusak keseimbangan hidup. Pasrah sering disalahartikan sebagai sikap menyerah tanpa usaha.
Padahal pasrah yang benar adalah pasrah elegan, yaitu kombinasi antara usaha maksimal dan hati yang percaya penuh kepada Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang bekerja keras tetapi hatinya dipenuhi rasa takut, cemas, dan gelisah. Energi semacam ini justru menghambat datangnya rezeki. Sebaliknya, orang yang pasrah elegan tetap berusaha, namun setelah itu ia tenang dan yakin bahwa Tuhan Maha Pengatur segalanya. Ia percaya bahwa setiap usaha akan membuahkan hasil sesuai dengan ketentuan terbaik yang sudah disiapkan. Vibrasi pasrah elegan ini justru menjadi magnet bagi rezeki. Semakin kita percaya, semakin mudah semesta mengirimkan jalan keluar. Dengan sikap pasrah, kita terhindar dari stres berlebihan, lebih mudah melihat peluang, dan lebih bijak dalam mengambil keputusan finansial. Itulah sebabnya ilmu pasrah bukan sekedar teori manis, tetapi strategi nyata yang sudah terbukti efektif sejak dahulu. Ketika kita mengamati lebih dalam, ada banyak contoh nyata bahwa rezeki tidak selalu datang dari kerja keras. Ada orang yang tampak santai, tidak terlalu ngoyo, tetapi rezekinya selalu cukup. Mengapa bisa begitu? Karena mereka tidak membiarkan hati mereka dikuasai rasa takut atau cemas. Mereka percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan jalan bagi hambanya. Rasa percaya ini menciptakan vibrasi yang menenangkan, sehingga peluang datang dengan sendirinya. Sebaliknya, orang yang terus-menerus panik, bekerja berlebihan tanpa menata hati justru sering menemukan hasil yang zonk. Semesta merespon energi panik dengan memberikan lebih banyak alasan untuk panik. Jadi, sekali lagi, kuncinya ada pada resonansi. Kita tidak diminta berhenti bekerja, tetapi kita diminta memperbaiki energi yang menyertai usaha kita. Dengan vibrasi yang benar, rezeki akan datang melalui jalan yang tidak terduga. Kadang lewat orang yang tiba-tiba menolong, peluang usaha baru, atau pintu rezeki yang sama sekali tidak kita rencanakan. Ada hal penting lain yang perlu kita pahami, yaitu tentang kesejahteraan batin. Banyak orang yang mengejar uang mati-matian, tetapi setelah mendapatkannya, hati mereka tetap kosong. Ada pula yang meskipun uangnya cukup banyak, tetapi merasa kurang. Fenomena ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan pada jumlah uang, melainkan pada keadaan batin. Jika batin kering, sebanyak apapun uang yang dimiliki seseorang akan tetap merasa miskin. Sebaliknya, jika batin penuh syukur, meskipun harta tidak melimpah, seseorang tetap merasa cukup dan bahagia. Jadi, resonansi rezeki tidak hanya soal menambah pemasukan, tetapi juga soal mengisi batin dengan rasa cukup. Itulah sebabnya dalam Islam maupun tradisi leluhur, syukur selalu ditekankan sebagai kunci utama kelimpahan. Ketika hati penuh syukur, energi yang terpancar adalah energi kelimpahan. Energi inilah yang membuat rezeki lebih mudah datang, sekaligus membuat kita mampu menikmatinya dengan penuh kebahagiaan. Tanpa syukur, uang hanya menjadi angka kosong yang tidak memberikan kebahagiaan sejati. Urgensi untuk mempelajari ilmu pasrah ini sangat jelas. Jika kita tidak memahami cara kerja resonansi rezeki, kita akan terus terjebak dalam lingkaran setan hustle culture. Kita bekerja mati-matian, tetapi hasilnya tidak memuaskan. Akibatnya, kita stres, lelah, dan kehilangan arah hidup. Bukan hanya dompet yang kosong, tetapi jiwa pun ikut bangkrut. Padahal hidup tidak seharusnya dijalani dengan cara seperti itu. Dengan ilmu pasrah, kita bisa keluar dari lingkaran setan ini. Kita tetap berusaha, tetapi dengan cara yang seimbang. Kita bekerja secukupnya, berdoa sepenuhnya, dan bersyukur sebanyak-banyaknya. Hati menjadi lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan tubuh lebih sehat. Rezeki pun datang tanpa harus dikejar mati-matian. Inilah kehidupan yang lebih sustainable, baik secara finansial maupun spiritual. Sains modern juga mendukung prinsip ini. Penelitian menunjukkan bahwa rasa syukur meningkatkan hormon dopamin dan serotonin dalam otak. Hormon ini membuat seseorang merasa lebih bahagia, lebih kreatif, dan lebih sehat. Dengan kondisi mental yang baik, seseorang lebih mudah mengambil keputusan finansial yang tepat. Ia tidak lagi membuat keputusan berdasarkan panik atau ketakutan, melainkan dengan pikiran jernih dan hati tenang. Inilah yang membuat vibrasi syukur tidak hanya berdampak pada spiritualitas, tetapi juga pada kesehatan fisik dan kesuksesan finansial. Jadi, ketika kita bersyukur, kita sebenarnya sedang melatih otak untuk berada dalam kondisi optimal. Kondisi ini
secara otomatis akan memperbaiki resonansi kita terhadap rezeki. Oleh sebab itu, syukur harus menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari, bukan hanya ketika sesuatu berjalan sesuai keinginan. Sekarang, mari kita masuk ke cara praktis untuk memperbaiki resonansi rezeki. Pertama, lakukan ritual syukur radikal. Artinya, setiap kali uang keluar, jangan pernah mengeluh. Sebaliknya, ucapkan dalam hati, "Alhamdulillah, uang saya mengalir untuk menjadi berkah." Dengan ucapan ini, energi uang yang keluar akan kembali dalam bentuk rezeki baru. Kedua, doa dengan hati yang selaras. Sebelum berdoa, tenangkan batin, tarik napas dalam, lalu hadirkan rasa percaya penuh kepada Tuhan. Setelah itu, barulah kita memohon rezeki. Dengan cara ini, doa kita akan lebih kuat karena lahir dari vibrasi yang benar. Ketiga, lakukan reprogramming mindset. Hentikan ucapan negatif tentang uang. Ganti dengan afirmasi positif seperti, "Uang saya mengalir dan selalu kembali lebih banyak." Keempat, detox circle. Jauhi lingkungan yang hanya berbicara tentang kekurangan dan dekatilah orang-orang yang penuh semangat dan peluang. Kelima, biasakan memberi atau bersedekah. Tidak harus besar, yang penting ikhlas dan dari hati. Dengan 5 langkah praktis ini, resonansi rezeki akan berubah secara perlahan, namun pasti. Dalam perjalanan memperbaiki resonansi rezeki, konsistensi sangat penting. Perubahan vibrasi tidak terjadi dalam semalam. Sama seperti tubuh yang butuh latihan rutin untuk sehat. Hati dan pikiran juga butuh latihan untuk terbiasa bersyukur, pasrah, dan berpikir positif. Banyak orang gagal karena mereka hanya mencoba sebentar lalu kembali ke pola lama. Padahal, resonansi terbentuk dari kebiasaan sehari-hari. Jika kita konsisten bersyukur setiap hari, lama-kelamaan hati kita akan otomatis memancarkan energi kelimpahan. Begitu pula dengan doa, mindset, dan lingkungan. Semua itu harus menjadi kebiasaan, bukan sekadar teori yang dilupakan. Jadi, jangan berharap hasil instan. Fokuslah pada perubahan kecil yang konsisten. Dengan begitu, resonansi kita akan semakin kuat dan rezeki akan semakin mudah datang dari berbagai arah. Pada akhirnya, yang kita kejar bukan hanya uang, melainkan keseimbangan hidup. Uang memang penting, tetapi jika cara kita mendapatkannya membuat hati kering, tubuh sakit, dan pikiran stres, maka itu bukan rezeki sejati. Rezeki sejati adalah ketika uang datang dengan cara yang membuat hati tenang, tubuh sehat, dan pikiran jernih. Untuk mencapainya, kita perlu menggabungkan usaha lahiriah dengan ilmu pasrah batiniah. Kita perlu bekerja, tetapi juga perlu percaya. Kita perlu merencanakan, tetapi juga perlu bersyukur. Dengan keseimbangan ini, hidup akan terasa lebih ringan. Rezeki akan lebih mudah datang dan kita bisa menikmatinya dengan penuh kebahagiaan. Inilah kunci hidup yang tidak hanya sukses secara materi, tetapi juga kaya secara spiritual. Sahabat semua, demikianlah pembahasan panjang tentang hukum semesta, resonansi rezeki, dan ilmu pasrah yang telah diwariskan leluhur kita. Kita telah melihat bahwa kerja keras semata tidak cukup jika tidak disertai dengan vibrasi yang benar. Kita juga belajar bahwa syukur, doa yang selaras, mindset positif, lingkungan yang mendukung, serta sedekah adalah cara-cara praktis untuk memperbaiki resonansi rezeki. Ingatlah selalu bahwa uang hanyalah energi. Jika kita kejar dengan panik, ia akan kabur. Tetapi jika kita tenang, bersyukur, dan pasrah kepada Tuhan, uang akan datang dengan sendirinya, bahkan melekat seperti kucing yang manja di kaki kita. Semoga penjelasan ini menjadi pengingat bahwa hidup tidak seharusnya dijalani dengan rasa takut dan kekurangan, melainkan dengan rasa cukup dan kelimpahan. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan bagikan video ini kepada keluarga serta teman-teman Anda.
Tulis komentar di bawah agar kita bisa terus berdiskusi dan berbagi pandangan hidup yang bermanfaat. Dengan dukungan Anda, channel ini akan terus berkembang dan menghadirkan konten-konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga rezeki selalu mengalir deras untuk kita semua.